Ikhwanul Muslimin itu sebetulnya sebuah gerakan persaudaraan Islam yang muncul pertama kali di Mesir sekitar tahun 1920-an, persisnya 1928 oleh seorang bekas guru ngaji Al-Hasan Al-Banna. Jadi kalau salah, enggak salah. Dan kemudian Ikhwanul Muslimin ini kemudian menjadi gerakan politik dan itu meresahkan bagi pemerintah Mesir ketika itu sampai akhirnya pimpinannya dibunuh oleh Presiden saya lupa persis. Tapi ya intinya bahwa tokoh Ikhwanul Muslimin kemudian dianggap sebagai gangguan bagi demokrasi Mesir. Dan hari ini pun ada pendapat yang mengatakan Indonesia, terutama Partai Keadilan Sejahtera, itu satu wadah yang menampung gerakan dan paham bahwa Ikhwanul Muslimin ini. Dan saat yang sama kita tahu bahwa transnational ideologi seperti Wahhabisme, Salafisme itu semua masuk ke Indonesia dan semua orang melihat mereka mengalami institusionalisasi dalam organisasi-organisasi politik, mungkin juga mengarah ke PKS. Nah, kita coba bertanya dulu ke Pak Sudi Ahmad. Ini beliau lama di Timur Tengah, punya pengalaman banyak, bergaul, bahkan pernah ikut berjumpa dengan banyak aktivis Islam politik di Timur Tengah ya. Bagaimana pengalaman Pak Ketua? Jadi begini, sebelum kita berbicara bagaimana mereka ada di Indonesia, seperti Ikhwanul Muslimin itu telah dilarang di Mesir. Terus juga termasuk di Arab Saudi, Ikhwanul Muslimin dilarang, dianggap teroris. Terus yang kedua Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir, saya belum bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir itu sumbernya adalah di Jordan. Saya masih ingat diskusi dengan kawan-kawan yang di Jordan dulu tahun 2003. Saya ditanya, kenapa Indonesia ini sekarang saya lihat Hizbut Tahrir makin besar, kenapa didiamkan? Akhirnya kami berpikir, kita jawab bahwa kita belum punya undang-undang yang untuk bagaimana membubarkan mereka itu. Nah, setelah perkembangan akhir itu bahwa Hizbut Tahrir Indonesia semakin berkembang, nah kita sampaikanlah kepada pimpinan-pimpinan yang berkuasa di Indonesia bahwa hal ini akan berbahaya. Karena di negara asalnya pun dilarang, kok kita didiamkan saja. Nah, pada tahun kemarin baru dibubarkan, ya 2017 ya. Nah, itu saya merasa sangat senang sekali. Karena apa yang kita alami dari 2003, pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan itu bahwa Hizbut Tahrir yang ada di Jordan itu intinya dari situ. Itu pendirinya ada orang Palestina dulunya itu. Jadi karena penduduk dari Jordan itu 60% adalah keturunan Palestina. Nah, itu saya amati terus setiap mereka yang dari Timur Tengah datang ke Indonesia, datang ke Mesir dan sebagainya, saya tanyakan, Anda ini dari kelompok mana, kelompok mana? Nah, itu bisa kelihatan, termasuk dari yang ada di Palestina tadi itu. Nah, kaitannya juga dengan PKS, dulu Partai Keadilan. Ini juga sama kerjasamanya dengan beberapa negara dari Timur Tengah, khususnya di Turki. Itu ada hampir sama dengan itu, karena pernah ini juga, dan di Jordan juga ada. Karena kami sendiri dulu pernah mengantar kepada kelompok-kelompok mereka itu, ternyata pertemuan khusus ya kita tahu. Nah, itulah yang bahayanya dari kelompok itu yang jadi masalah kan, bagaimana kita memanage, mengurangi dari kegiatan mereka yang sudah masuk ke Indonesia seperti itu tadi yang saya sebutkan dengan Pak Boni tadi, Salafi, Wahabi dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang kita perlu lebih dalami lagi, karena mereka ini ditampaknya meskipun diubarin, tapi di dalam bawah tetap akan berjalan terus. Ya, ini sebetulnya kan salah satu pertanyaan juga Pak Ketua, Pak Haji ya. Misalnya dengan peristiwa besar di yang dikenal sebagai Arab Spring, yang musim semi Arab yang dimulai di Tunisia tahun 2010, gelombang demokratisasi yang begitu meluas di Timur Tengah, dan orang kemudian semua optimis bahwa ini Timur Tengah mengalami demokratisasi yang luar biasa. Tetapi di tengah optimisme itu lalu muncul kecurigaan dan juga keresahan bahwa di balik gelombang gerakan demokratisasi yang berbasis digital itu ya,
bagaimana peristiwa seorang pemuda di Tunisia itu kemudian memicu simpati di seluruh kawasan. Ada kelompok di balik itu yang justru memanfaatkan situasi untuk memperjuangkan kepentingan khilafah misalnya, atau kepentingan politik yang sebetulnya anti demokrasi. Dan inilah juga yang menjadi kecurigaan kita di Republik ini ketika demokrasi dijadikan kuda Troya, pemilu dijadikan sebagai kuda Troya. Jadi seakan-akan atas nama kebebasan demokrasi semua orang menuntut kebebasan, menuntut presidensial threshold 0% supaya bisa merebut momentum dan mengambil kekuasaan, dan ujungnya adalah mengganti dasar negara. Kan ini sebenarnya kecurigaan besar kita. Mungkin kita minta tambahan lanjut dari Pak Guntur Romli ya, soal misalnya kebangkitan besar kelompok Erdogan di Turki, terus kemudian juga beberapa titik di Timur Tengah. Apakah ini menambah simpati, apalagi Taliban juga sudah menguasai Afghanistan ya? Apakah ini juga ada korelasinya dengan menguatnya kelompok radikal dan juga menyusup begitu dalam mereka ke dalam partai-partai politik di Indonesia ke depan bagaimana? Kita dalam kesempatan ini kan kami juga punya grup namanya Halakoh ya, itu kajian Islam yang dihadiri dengan para profesor, rektor dan sebagainya, para dubes dan sebagainya. Nah ini banyak kajian-kajian yang kita lakukan. Kenapa sekarang model Islam Indonesia sekarang jadi begini? Nah kita banyak menyarankan kepada cara dakwah NU, Muhammadiyah maupun Al-Irsyad yang lain, harus kita lihat bagaimana cara dakwah itu. Karena di dalam perkembangan yang terakhir seperti kelompok-kelompok Salafi yang radikal ya, saya katakan radikal. Kenapa orang jadi radikal? Karena tidak mengerti masalah Islam kayak apa. Nah ini persoalannya di situ. Nah tadilah masuk dari ini sebagai contoh, kalau Islam Salafi yang radikal tadi yang terjadi di luar negeri itu seperti di Sumal, itu kasus-kasus yang ada di pemakaman yang orang NU ini dibudayakan dengan yang baik, dan ini ada contohnya dari beberapa makam-makam para wali dihancurkan dan sebagainya. Nah ini kan menyalahi aturan dari yang didoktrinkan oleh pihak NU maupun dari Muhammadiyah dan sebagainya. Nah untuk itu kita sarankan kasih masukan kepada pihak NU, Muhammadiyah maupun Al-Irsyad, bagaimana cara dakwah khususnya ke milenial ini harus betul-betul diperhatikan, karena perkembangan zaman milenial ini banyak yang tidak mengerti masalah bagaimana radikal yang bisa masuk dan sebagainya itu. Nah itu harus kita kasih tameng istilahnya lah untuk itu. Itu perlu sebelum kita jangan sampai terlambat ini. Saya pikir seperti kemarin kita kembali lagi kepada si Edi Suryadi ya. Edi Mulyadi itu. Kalau dari segi ini kan orang kan kita itu sudah pelanggaran besar di dalam hal sila ketiga. Ya, itu kan sangat mengganggu sekali. Meskipun saya sebagai bukan orang Kalimantan maupun ini, saya terusik dengan omongan dia itu. Apalagi saya lihat di videonya itu, wah dengan menggebu-gebu ini. Begitu saya lihat siapa dia nih, saya cari apa sih yang disampaikan oleh Mas Guntur tadi, ternyata backgroundnya dari situ. Nah karena itu orang tidak ngerti masalahnya di situ. Meskipun semalam saya lihat di TV One itu dia minta maaf dan sebagainya, tapi kan kelompok sana meskipun orang lain, dia lupa akan bahwa Indonesia negara Pancasila. Betul. Terutama sila ketiga itu. Nah ini kan dia tidak diinikan. Nah itu tadi kembali kepada masalah hal-hal yang mereka belum tahu, sehingga ini kan terus menggebu-gebu karena disokong oleh otaknya dicuci dengan yang tidak benar tadi.